Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung pada berita intinya ya. Nah, ini saya kutip langsung dari link resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemensos.go.id ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung kutip dari akun resminya Kemensos ya teman-teman. Nah, di sini ada berita yang berjudul Gus Ipul bahas langkah strategis penyaluran bansos. Nah, ini rapat dilakukan kemarin ya teman-teman dengan BPS dan juga kementerian yang lainnya. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita baca sama-sama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri rapat koordinasi tingkat kementerian membahas mekanisme penyaluran bansos atau bantuan sosial pasca penerbitan Instruksi Presiden atau Inpres tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Rapat digelar di kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Nah, menurut Gus Ipul, penyaluran bansos memiliki berbagai tantangan, di antaranya inclusion error dan exclusion error. Nah, inclusion error merupakan kesalahan dalam data yang seharusnya tidak tercatat tetapi masuk sebagai penerima bansos. Nah, sedangkan exclusion error adalah kesalahan data yang seharusnya tercatat tetapi tidak tercatat sebagai penerima bansos. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional adalah data dinamis yang mencakup berbagai perubahan seperti kematian, perpindahan domisili, dan lainnya. Proses validasi dan verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan, kata Gus Ipul. Nah, dalam rapat tersebut, Gus Ipul memaparkan 3 langkah strategis yang disiapkan Kementerian Sosial atau Kemensos untuk mengoptimalkan penyaluran bansos. Langkah pertama adalah pra-penyaluran, yaitu meliputi penyesuaian regulasi seperti revisi Peraturan Menteri Sosial atau Permensos tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan pelaksanaan program sembako, termasuk pembentukan Satgas penyaluran dan penetapan keluarga penerima manfaat atau KPM. Kemudian langkah kedua, penyaluran. Penyaluran bansos direncanakan dilakukan serentak dengan pengawasan ketat melalui desk pengaduan. Pendampingan sosial akan dilakukan untuk memastikan ketepatan distribusi bantuan. Kami ingin bansos tidak hanya menjadi perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, agar mereka bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan, ujar Gus Ipul. Nah, terakhir adalah evaluasi dan pemutakhiran data. Kementerian Sosial atau Kemensos akan memperbarui data penerima bansos secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. PLT Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Andininggar Widyasanti menambahkan, data tunggal sosial ekonomi nasional yang mengintegrasikan data DTKS, P3K, dan registrasi sosial ekonomi atau Regsosek akan menjadi dasar penyaluran bansos. Data ini diperbarui secara berkala melalui jalur formal dengan musyawarah desa hingga ke dinas sosial dan jalur partisipatif melalui aplikasi cek bansos. Gus Ipul menjelaskan bahwa triwulan pertama tahun ini masih menggunakan data lama, sementara data tunggal sosial ekonomi nasional digunakan secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga. Kami akan memastikan tidak ada lagi ASN, TNI, Polri, atau pihak lain yang tidak berhak mendapatkan bansos, katanya. Nah, jadi untuk data DTSE
ini akan digunakan atau diterapkan pada triwulan kedua atau ketiga ya teman-teman. Nah, sementara untuk triwulan pertama ini masih menggunakan data DTKS. Rapat ini dihadiri oleh pejabat tinggi termasuk Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rahmat Pambudi, dan perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN serta Kementerian Dalam Negeri. Dengan kolaborasi lintas sektor, Kemensos berkomitmen menjadikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Nah, jadi rencananya setelah diterapkan DTSE nanti ada 3 langkah strategis Kemensos ya teman-teman pasca pencairan bantuan sosial. Nah, langkah yang pertama adalah pra penyaluran ya teman-teman, yaitu meliputi penyesuaian regulasi seperti revisi Permensos tentang pengelolaan DTKS dan pelaksanaan program sembako, termasuk pembentukan Satgas ya teman-teman, pembentukan Satgas penyaluran dan penetapan KPM. Nah, jadi nantinya akan ada Satgas penyaluran ya atau pencairan. Nah, jadi nanti bantuannya itu harus tepat peruntukannya ya teman-teman. Nah, jika program sembako itu adalah untuk membeli bahan pokok ya teman-teman. Nah, kemudian nanti juga KPM-nya akan di cross check ulang ya, apakah layak atau tidak. Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah penyaluran bansos direncanakan secara serentak serta pengawasan ketat ya teman-teman melalui desk pengaduan. Nah, pendampingan ini akan dilakukan untuk memastikan ketepatan distribusi bantuan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan pemutakhiran data. Jadi Kemensos nantinya akan memperbarui data ya teman-teman penerima bansos secara berkala supaya tepat sasaran ya teman-teman. Nah, jadi tiap pencairan nantinya akan di cross check ulang apakah masih layak atau tidak menerima bansos tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi hasil rapat Kementerian Sosial Republik Indonesia terbaru ya dengan kementerian yang lain serta BPS terkait langkah strategis penyaluran bansos di tahun 2025 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.